Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Latifah dengan NIM ke482.012.025.017. Hari ini saya akan berbagi sedikit ilmu dalam mata kuliah Etika dan Moralitas dalam Islam, khususnya menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi, apa sih sebenarnya etika dan moralitas dalam Islam itu? Dalam Islam, etika dan moralitas dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak ini bukan cuma soal sopan santun biasa, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta, maupun hubungan kita dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Konsep ini sangat fundamental dalam ajaran Islam. Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber utama akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu teladan dari Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri memuji akhlak Nabi dalam Al-Quran di surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah panutan terbaik dalam segala hal, termasuk dalam berakhlak. Jadi, ketika kita bicara tentang akhlak yang baik, kita bicara tentang meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah. Sifat-sifat seperti jujur, amanah atau dapat dipercaya, adil, sabar, pemaaf, dan rendah hati. Ini bukan hanya teori, tapi harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat berdagang kita harus jujur, saat diberi kepercayaan kita harus amanah, dan saat menghadapi kesulitan kita harus bersabar. Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa akhlak yang baik itu lahir dari keimanan yang kuat. Jadi, akhlak dan iman itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Semakin kuat iman seseorang kepada Allah, maka akan semakin baik pula akhlaknya. Kenapa begitu? Karena orang yang beriman yakin bahwa setiap perbuatannya akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Keyakinan inilah yang mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar Ahlus Sunnah, menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyucian jiwa adalah untuk mencapai akhlak yang mulia. Proses ini disebut tazkiyatun nafs. Kita harus terus menerus berusaha membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, dan ria atau pamer. Sebagai gantinya, kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Ini adalah perjuangan seumur hidup yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Salah satu prinsip penting dalam etika Ahlus Sunnah adalah keseimbangan, atau yang sering disebut wasatiyah. Artinya, kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga terlalu meremehkan. Misalnya dalam beribadah, kita tidak boleh melampaui batas yang diajarkan, tapi juga tidak boleh meninggalkannya. Begitu pula dalam urusan dunia, kita dianjurkan untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal, tapi tidak boleh sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah. Penerapan etika ini sangat luas. Dalam keluarga, kita harus berbakti kepada orang tua, menyayangi saudara, dan mendidik anak-anak dengan baik. Di masyarakat, kita harus menghormati tetangga, membantu yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan. Bahkan terhadap lingkungan, Islam mengajarkan kita untuk tidak merusak dan menjaga kelestarian alam. Semua ini adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Intinya, menjadi seorang muslim menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya tentang menjalankan ibadah ritual semata, tapi juga tentang menjadi pribadi yang berakhlak mulia di setiap waktu dan keadaan. Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman yang benar dan akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua
bisa terus berusaha memperbaiki diri dan meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.